Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan ISG di minggu lalu. Composite ISG dalam satu minggu kemarin merah lagi ya, minus 1,81%, kuning. Ya, ISG volatil banget dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini ya, naik turunnya cukup agresif. Kita lihat bagaimana rekomendasi di minggu lalu. Yang pertama ada auto. Auto itu R2-nya 2260, sorry. Oke, yang pertama ada auto. Kita lihat auto. Daily. Auto Senin di sini highest sampai 2100 ya, nggak lewat dari R1, nggak nyampe, bahkan cuma sampai di entry area. Cut loss 1990 dan di sini closing masih 2040, 2050, akhirnya di 1995 di Jumat gitu ya. Dan ini walaupun cut lossnya 1990 karena Jumatnya closingnya 1995 nggak kena R1-nya, jadi ya udah kita exit di Jumat 195. Nah, karena masuknya kurang lebih range-nya di sini, udah pasti kita cut loss. Yang kedua ada Harum. Harum Senin itu di sini low 760 ya, masuk area entry R1 800. Di sini nggak kena 800-nya dengan closing di 730 di cut. Walaupun di sini cut loss 710, balik lagi karena dia Jumat gitu ya, nggak kena R1 tapi nggak kena cut loss juga, ya udah kita exit di Jumat 730. Jadi kalau yang dapat di 730 exit 730 ya cut lossnya tipis. Cuma kalau dapat di 770 cut lossnya lumayan. SMRA ketiga. SMRA Senin di sini low 384, masuk area entry, cut loss 370 dan ini nggak ada closing di bawah 370 dengan Jumat di 396. Walaupun R1-nya belum kena, ya balik lagi Jumat kita keluar di 396 gitu ya. Ini masih profit lah ya. Profit. Ya kalau kalian dapatnya 378 ini kan sempat turun ke 376. Kalau kalian dapat 378 ya kalian berarti ya cuannya pasti lebih gede gitu. Yang keempat ada HMSP. HMSP Senin di sini low 525 gitu ya, belum kena cut loss 515, ini masih 520, 520 gitu. Nah, close 525, jadinya sini 525. Sorry, 525. Ini cut loss. Ya, di sini gue tulis cut loss ya, walaupun kalian dapat di 520, gue yakin juga ya agak dikit lah ya, pasti dapatnya di 530, 535. Jadi ya cut lossnya ya lumayan lah, nggak terlalu dalam. Terakhir berapa teh? Senin di sini low 810, masuk area entry cut loss 785 dan ini 795, 780 Jumat. Bukan minggu yang baik ya. Ya memang seperti minggu lalu gue bilang ISG kemungkinan akan ada koreksi ya di minggu kemarin. Itu jadi ada kemungkinan akan ada penurunan dulu gitu ya. Portofolio minusnya sekitar 3-1%-an ya, dengan ISG minus 1,8 ya, not bad lah ya, at least nggak terlalu jauh minusnya, nggak terlalu dalam gitu. Ya sebenarnya beberapa emiten tuh nggak kena cut loss, sebenarnya beberapa emiten masih bisa lanjut, contoh kayak Harum gitu ya, SMRA, HMSP ini kan nggak kena cut loss gitu ya. Even auto pun nggak kena cut loss sebenarnya. Jadi sebenarnya masih bisa running, masih bisa punya chance untuk kembali naik. Cuma ya karena udah Jumat ya udah gitu. Satu notes ya, SMRA mungkin minggu depan bakal lanjut gitu. Karena laporan keuangannya bagus ya. Terus HMSP dengan isu abis lebaran mungkin Sri Mulyani akan mengundurkan diri sebagai menteri dengan Erlangga Hartarto gitu ya. Kemungkinan sih rokok-rokokan bisa jalan loh. Jadi sebenarnya sih cukup menarik kalau kalian ngumpulin dari sekarang nih rokok-rokokan gitu. Gue sih lihatnya cukup menarik nih sektor rokok-rokokan nih dengan Sri Mulyani turun, karena
Sri Mulyani itu dampaknya cukup berat ya dengan rokok, karena ya cukainya naik terus kan, digeber terus sama Sri Mulyani ya. Jadi ya dengan ada pengunduran diri Sri Mulyani mungkin justru ada dampak positif nih buat sektor rokok-rokokan. Oke. Oke, kita review dulu bagaimana IHSG di minggu depan. Composite masih berada pada range downtrend sebenarnya, belum ada pembalikan arah ya. Walaupun secara short term, kalau kalian perhatikan di sini short term nih. Nah, ini naik, koreksi naik lebih tinggi, koreksi naik lebih tinggi. Nah, ini koreksi nih ya. Nah, koreksi di sini nih udah ngelewatin lowest-nya di sini. Ya, kalau kita bilang ambil lowest yang sini lah ya. Nah, lowest ini ya udah hampir deket nih. Kalau dia break lagi ke bawah gitu ya, ini kemungkinan bisa lanjut lagi ngetes area low-nya kemarin yang di sini. Gitu. Jadi kalau diperhatikan IHSG masih dalam range downtrend. Kalau kalian perhatikan juga ini channel downtrendnya masih berada di dalam itu ya. Mungkin bisa extended sampai ke bawah sini, tapi gua rasa ya mudah-mudahan ada pantulannya terlebih dahulu lah ya untuk IHSG, kena bawah terus mantul lagi ke atas gitu ya. Walau bagaimanapun banking itu ya ini kan efek dari banking ya, turunnya juga lumayan dalam 2 hari terakhirnya ini nih gitu. Nah, banking gua rasa juga udah cukup murah, mau sampai semurah apa sebenarnya gitu. Jadi harapan gue sih ketika udah kena area hijauan di sini ya 6.400-an ini IHSG mantul dulu lah bankingnya. Jadi siap-siap kalian pantau intraday-nya. Kalau di sini kena terus dia mantul, dia itu jadi area yang cukup menarik untuk kalian bisa tradingin banking atau ngambil banking di bottom. Sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, gue ngajak kalian untuk kalian bisa join di Jause Best Topic dengan kode AO208, di mana di dalam sini akan banyak fasilitas penunjang yang bisa kalian manfaatkan ya, supaya kalian bisa lebih cuan ke depannya. Dan kalian juga bisa konsultasi one-on-one ke gua jika ada pertanyaan, sehingga rekomendasi mingguan kalau kalian cuma komen di sini kalian bisa langsung chat. Oke, kalian bisa kontak aja, nomornya di sini ada Dina ya. Nanti akan membantu kalian untuk melakukan step on step bagaimana cara pembuka rekening dan gimana caranya join ke grup. Oke, see you semuanya. Oke, yang pertama rekomendasi ada Java. Java ini gue lihat juga cukup kuat ya kalau diperhatikan. Nah, kalau kalian perhatikan ini cukup kuat kalau kalian lihat ya pergerakannya. Walaupun IHSG turun, dia nggak terlalu dalam turunnya, jadi cukup menarik untuk dilihat nih sebenarnya Java. Gue kasih gambar dulu ya. Ray, sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, clone ke atasnya di sini. Nah, kita ambil channel yang atas ini dulu aja ya. Jadi kalau dia koreksi ya at least batas terakhirnya sekarang di area biru bawah ini nih. Gitu. Tapi area biru di atas ini nih udah jadi area yang cukup menarik juga untuk kalian bisa entry gitu ya. Jadi kalau untuk masuk Java 2020 sampai 2080, cut loss 1990, target price 1 kita ambil MA5 2130, target price 2 di atas ini 2230. Yang kedua ada Elsa nggak tahu kenapa deh kemarin jadi menarik banget, gua ngelihat banget ini dia kuat banget ya, area supportnya di sini tuh nggak bisa ditembus. Mau IHSG-nya sekoreksi apapun ya ini udah mentok nih 384. Jadi gua rasa ada hal yang menarik di Elsa ya. Nah, ini cukup menarik nih. Range sideways-nya juga kelihatan atas sini. Nah, kalau kalian mau ngambil bawah, resistance di area sini ini 396 ini kemungkinan bisa kejual. Jadi cukup menarik untuk di tradingin nih Elsa karena sideways-nya ini. Area entry 380 sampai 390, cut loss 376, target price pertama 396, target price kedua 402. Yang ketiga ada Emyor. Ini Emyor juga salah satu emiten yang gue bilang murah ya. Ini juga udah deket area supportnya di sini ya, dengan batas terakhir bawahnya di sini. Kemarin sempat naik terus koreksi lagi, kena deket area support lagi. Jadi ya menurutku sih ini cukup menarik untuk diperhatiin ya. Area entry untuk Emyor 2070,
sampai tidak aja 21.20 karena dia close sama dengan low, jadi ada chance dia kembali koreksi. Walaupun ini ya, ini volumenya udah habis banget, jadi hajar aja deh 21.40, berani dikit gitu. Gue lihat ini kemungkinan besar minggu depan mantul. Ini chance profitnya tuh gede. Cut loss 20.50. Target pertama kita langsung di sini aja ya, 22 bottom. 22.20. Target kedua di atas ini 23.10. Yang keempat, saham andalan gue yang mulai kembali naik gitu ya, Wayfair. Ini udah di atas EMA 20. Kalau tadi kan yang lagi turun-turun ya. Nah, kalau ini gue ambil yang lagi mulai kelihatan running nih, uptrendnya udah mulai jelas. Volumenya kembali mulai meningkat, udah di atas EMA 20 gitu ya. Stokastik MACD juga masih bagus gitu. Ya harapannya sih masih jalan gitu. Ada entry untuk Unilever. Ambil sini aja lah ya. 12.55 sampai kemarin itu 1.300 kuat. 12.90 nggak usah buru-buru. ISG juga lagi jelek, jadi mungkin harapannya koreksi dulu. Cut loss 12.30. Target price pertama dari kemarin bolak-balik 13.40, keras banget 13.40. Target price kedua di atas ini 1.400 saja. Yang terakhir ADMR ini juga cukup menarik ya. Ini ISG turun 2 hari, dia juga masih bertahan area 800, di atas 850 nya itu. Jadi gua rasa 850 nya ini cukup kuat nih penahannya ya. Jadi untuk area entry ADMR di 850 sampai 875, cut loss 840. Target price pertama ini resistance cukup kuat ya, 915. Target price kedua di kejauhan 960. Oke, sekian rekomendasi gue di minggu depan. Thank you semuanya yang udah nontonin video ini sampai selesai. Bantu subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian supaya ya market sejelek-jelek ini, at least kalaupun cut loss yang jangan terlalu dalam, tapi sekalian dapat barangnya lagi naik, ya cuannya lumayan gede ya. ISG sekarang berada pada area murah, jangan ketinggalan. Once nanti ISG masuk ke dalam fase bullish, kalian harus siap-siap, cuannya bakal luber banget. Cuma kalau kalian keluar dari market saat ini, kalian mungkin akan miss chance dapat barang murahnya itu. Jadi ya tetap aja ada di market gitu ya. Yang lagi running kalian bisa keep, yang lagi turun-turun mungkin ada batasan untuk cut loss. Selama itu kalian jaga, maka harusnya kalian akan jauh lebih safe di market. Thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.